Tanpa diduga, keberadaan Kotaro dan Shiho yang sedang berdua ditemukan oleh Ryoma, dan itu membuat Ryoma menjadi kesal melihatnya. Ia bertanya mengapa Kotaro membawa Shiho ke tempat sepi seperti ini. Di sana juga terlihat Ryoma bersama Azusa, adik Kotaro. Tapi Kotaro bingung kenapa adiknya berdoa dengan Ryoma di sini, dan itu pasti sangat penting bagi Azusa. Ryoma pun bertanya ke Shiho apakah ia baik-baik saja dan melupakan keberadaan Azusa di sana, dan membuat Azusa menjadi sedih dibuatnya. Kotaro merasa sedih melihat Azusa sekarang karena yang Azusa cari adalah kakak yang mirip dengan kakak kandungnya, dan itu adalah Ryoma. Dan fakta kalau Azusa dan Ryoma di sini, pastinya Azusa ingin mengungkapkan perasaannya ke Ryoma. Tapi bagi Ryoma hanya Shiho yang ada di pikirannya dan tak ada yang lain. Padahal Azusa sudah mengumpulkan keberaniannya dan Kotaro tak bisa menjadi kakak yang diinginkan Azusa. Tapi Azusa tetaplah keluarga yang berharga bagi Kotaro dan tak ingin mengganggu Azusa seperti ini. Ryoma sangat marah dan bertanya apa yang sudah Kotaro lakukan ke Shiho. Tapi Kotaro berkata ia tak melakukan apapun ke Shiho, yang membuat Ryoma kebingungan. Kotaro juga meminta Shiho pergi sekarang, tapi Shiho tampak sangat ketakutan dan bersembunyi di belakang Kotaro, yang membuat Kotaro kebingungan. Kotaro bertanya apakah Shiho baik-baik saja, tapi tampaknya Shiho takut akan sesuatu, di mana ia menggenggam erat tangan Kotaro, dan Kotaro akhirnya mengerti kenapa, dan itu adalah karena keberadaan Ryoma. Ryoma tampak sangat menyeramkan bagi Shiho, tapi Ryoma bertanya ke Shiho apakah dirinya baik-baik saja karena tampak sangat pucat. Kotaro mencoba untuk menjauhkan Shiho dari Ryoma dan meminta Ryoma menjauhi Shiho. Melihat itu membuat Azusa kaget melihatnya, tapi Ryoma yang tak mengerti keadaannya malah menyalahkan Kotaro karena Kotaro lah yang membuat Shiho menjadi seperti sekarang dan berusaha memisahkan Kotaro dari Shiho. Kotaro dengan kekeh berkata ia tak melakukan apapun. Shiho yang semakin tak nyaman berkata kalau ia akan pergi sendirian, yang membuat Kotaro khawatir. Ryoma yang sedari awal tak peduli dengan gadis lain malah menyuruh Azusa untuk menemani Shiho, padahal Azusa ingin menyatakan cintanya ke Ryoma. Kotaro yang mengerti apa yang terjadi mencoba menghentikan itu dan membuat Azusa tetap berada di sini. Tapi Ryoma bahkan tak peduli lagi selain Shiho, dan karena Kotaro bersama Shiho sebelumnya, itu menjadi prioritas Ryoma sekarang. Azusa merasa kesal orang yang ia cintai menyuruhnya pergi, tapi ia terpaksa menurutinya. Kotaro mengerti tipe seperti apa Ryoma itu dan merasa Azusa harusnya mengerti Ryoma itu adalah orang yang hanya ingin mendengar sesuatu yang ingin ia dengar saja. Kotaro sebenarnya khawatir dengan Azusa, tapi saat ini ia akan melindungi kenyamanan Shiho terlebih dahulu. Kotaro berkata kalau ia tak melakukan apapun ke Shiho. Juga Ryoma bukanlah pacarnya Shiho juga, tapi Ryoma yang posesif beralasan kalau ia akan melindungi Shiho karena Shiho adalah teman masa kecilnya, dan merasa hanya Ryoma lah yang mengerti Shiho karena tak ada seorang pun yang bisa mengerti Shiho. Ryoma merasa kalau Shiho adalah gadis lemah yang membutuhkan bantuannya, dan hanya Ryoma lah yang bisa menolongnya. Ini cowoknya emang sakit nih cowok nih. Inilah nih aku males mau ceritain ini manga nih karena ini cowok nih ngeselin banget gitu. Tapi karena menarik makanya aku coba bawa nih. Mohon bersabar ya teman-teman. Sama-sama. Aku juga pengen mukul ini cowok. Lanjut. Mendengar itu membuat Kotaro heran dari mana sisi Shiho yang dianggap lemah itu. Selama bersama Kotaro, Shiho tampak orang yang sangat ceria dan merasa itu hanyalah hayalan Ryoma saja. Bagi Kotaro, Shiho adalah gadis yang ceria dan tak selemah itu sampai harus membutuhkan bantuan Ryoma. Kotaro benar-benar tak menyangka dengan apa yang ia temukan dan bingung apakah sang MC harus seperti ini, di mana mementingkan diri sendiri dan merasa dirinya lah yang paling benar dan menganggap kalau dunia berputar di sekitarnya. Dan jika benar-benar Ryoma adalah si MC, maka pastinya dia adalah MC paling buruk di dunia. Dan jika Ryoma semakin mengekang Shiho, akan membuat Shiho semakin kewalahan dan merasa Kotaro harus melakukan hal terakhir yang bisa ia lakukan sekarang. Tapi bingung apa yang harus ia lakukan. Bagaimana Kotaro bisa memuaskan pikiran Ryoma yang kayak orang gila ini? Apakah harus menjawab yang sebenarnya, menyerah, atau melarikan diri? Tapi Kotaro melihat adanya pilihan lain. Itu karena tampaknya Ryoma tak percaya dan khawatir dengan keberadaan Kotaro dalam hidupnya. Apalagi berada di samping Shiho pastinya membuat Ryoma tak tenang. Jika saja Kotaro membuat Ryoma menganggap Kotaro tak penting, semuanya akan terselesaikan. Kotaro mulai berpikir selayaknya NPC, di mana ia adalah karakter yang membuat masalah dengan sang heroin dan menciptakan adegan yang menarik ketika membacanya, di mana protagonis mengalahkan Kotaro dan Kotaro mendapatkan jawabannya. Kotaro mengaku kalau Shiho sangatlah imut dan mencoba menyatakan perasaannya ke Shiho, tapi Shiho malah menolaknya. Ryoma mulai menjadi tenang dan tak menyangka kalau Kotaro menyukai Shiho. Kotaro mengiyakannya, tapi tampaknya ia gagal. Ryoma mulai
mulai mengerti dan mulai menjadi tenang. Kotaro akhirnya benar-benar menyadari kalau Ryoma itu gelisah karena takut Shiho diambil oleh orang lain, dan semakin yakin kalau Ryoma berpikir kalau Shiho adalah miliknya seorang. Kotaro berakting selayaknya NPC dan beralasan kalau ia hanya ingin berteman dengan Shiho. Tapi tampaknya itu sangat mustahil bagi Kotaro berada di sisi Shiho. Ryoma pun mulai ceria dan menanggapi serius perkataan Kotaro dan merasa kalau tak bersama dirinya, Shiho mungkin akan kesulitan. Tapi Shiho tak masalah jika berteman dengan Kotaro dan menyemangati Kotaro yang sudah ditolak oleh Shiho. Kotaro menanggapinya dengan serius sembari berakting karena ia tahu seorang NPC tak membutuhkan emosi. Ia hanya harus berperan seperti apa yang seharusnya ia terima. Ryoma tampaknya tak mencurigai Kotaro lagi dan merasa kalau sebagai teman itu tak akan masalah. Kotaro juga tampak senang karena Ryoma tak lagi curiga dengannya, dan Ryoma pun mengajak Kotaro untuk berteman dan bertanya siapa nama Kotaro. Tampak sekali Ryoma benar-benar tak memperdulikan yang lainnya. Kotaro teringat dengan Shiho yang meskipun belum pernah berinteraksi dengan Kotaro sebelumnya, tapi Shiho mengingat nama Kotaro. Itu membuat Kotaro menjadi geram dan kesal, yang mana Ryoma saja tak mengingat namanya. Tapi Kotaro mencoba untuk tetap tenang dan memperkenalkan dirinya. Ryoma pun pergi karena kecuriganya sudah menghilang. Tapi itu membuat Kotaro benar-benar kesal dibuatnya, karena jelas sekali Ryoma merendahkan Kotaro. Tapi Kotaro merasa itu akan baik-baik saja jika itu demi melindungi Shiho. Hanya ini yang bisa Kotaro lakukan. Tapi rasa amarah Kotaro benar-benar tak tertahankan. Mau bagaimana lagi, ini sudah menjadi kebiasaan bagi Kotaro yang berperan sebagai mob atau NPC dalam sebuah cerita. Dan cerita pun berlanjut.